Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah BK Industri akan merepresentasikan makalah kami yang berjudul hubungan industrial. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan tentang pengantar organisasi. Yang pertama ada pengantar organisasi, yaitu struktur organisasi dalam hubungan industrial. Struktur perusahaan atau struktur organisasi yaitu struktur yang dibuat untuk kepentingan orang-orang yang bertalenta dan juga kompeten di bidang keahliannya masing-masing. Ada beberapa struktur di dalam perusahaan, yaitu yang pertama pekerja, pengusaha, pemerintah, masyarakat, dan juga serikat pekerja. Fungsi hubungan industrial yaitu menyusun dan melaksanakan program kegiatan, menetapkan pedoman pembinaan hubungan industrial, melaksanakan fasilitasi dan pengembangan lembaga hubungan industrial. Sedangkan peran organisasi hubungan industrial yaitu bertanggung jawab untuk memelihara hubungan industrial yang harmonis dan juga produktif. Ada beberapa peran HRD dalam hubungan industrial, yaitu yang pertama melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja, yang kedua pengembangan dan evaluasi karyawan, yang ketiga ada memberikan kompensasi dan proteksi kepada pegawai, yang keempat pengelolaan hubungan antara manajemen dengan karyawan, yang kelima pelatihan atau training, yang keenam manajemen pengembangan diri, dan yang terakhir adalah penilaian kerja. Yang selanjutnya yaitu serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat terbuka, demokratis, mandiri, dan juga bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan juga keluarganya. Faktor-faktor yang mempengaruhi serikat pekerja yaitu yang pertama ada stabilitas, yang kedua kepercayaan, dan yang ketiga ada pengertian. Lalu ada peranan serikat pekerja. Yang pertama, melengkapi atau menyempurnakan perundingan seorang pekerja bersama dengan majikannya dengan tindakan bersama bagi kepentingan pribadi. Dan yang kedua yaitu menciptakan usaha bagi untuk kepentingan status para pekerja. Perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Istilah yang digunakan sebelum berlakunya Undang-Undang Tenaga Kerja atau UU TK untuk perjanjian kerja bersama ini adalah kesepakatan kerja bersama. PKB merupakan hasil perundingan para pihak yang terkait, yaitu serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan pengusaha atau beberapa pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tujuan dan manfaat perjanjian kerja bersama. PKB sebagai salah satu prasarana dalam melaksanakan hubungan industrial. Tuntutan pelaksanaan hubungan industrial tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka harus menciptakan keuntungan yang dapat diambil oleh pekerja. Oleh karena itu, melalui adanya PKB maka dihasilkan tujuan yang baik seperti 1. Mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban pekerja atau serikat pekerja di perusahaan. 2. Mempertegas dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dalam perusahaan. 3. Secara bersama menetapkan syarat-syarat kerja, hubungan ketenagakerjaan, dan belum diatur dalam perundang-undangan. Pengertian penghargaan karyawan. Penghargaan karyawan adalah imbalan yang diberikan dalam bentuk material dan non-material yang diberikan oleh perusahaan
kepada karyawannya agar mereka dapat bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Dengan kata lain, pemberian penghargaan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap berada dalam perusahaan. Pemberian sistem penghargaan dimaksudkan sebagai dorongan agar karyawan mau bekerja lebih baik dan membangkitkan motivasi sehingga mendorong kinerja karyawan menjadi lebih baik. Penghargaan dalam menjembatani. Tujuan penghargaan karyawan. Yang pertama, kesamaan internal berdasarkan harga dari apa yang diberikan karyawan bagi perusahaan. Yang kedua, kesamaan eksternal disesuaikan dengan pembayaran rata-rata perusahaan lainnya. Yang ketiga, kesamaan individual, pembayaran yang adil sesama individu yang melakukan pekerjaan yang sama atau serupa. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, konsistensi internal. Konsistensi internal biasanya disebut dengan keadilan internal merujuk kepada pekerjaan atau tingkat keahlian di dalam sebuah perusahaan yang membandingkan kontribusi mereka dalam pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, persaingan atau kompetensi eksternal. Kompetensi eksternal adalah penetapan besarnya penghargaan pada tingkatan di mana perusahaan masih memiliki keunggulan kompetitif dengan perusahaan lain, sehingga perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang memiliki keunggulan untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut. Yang ketiga, kontribusi karyawan. Kontribusi karyawan merupakan penetapan besarnya penghargaan yang merujuk kepada kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Yang keempat, administrasi. Administrasi merupakan faktor keempat yang dijadikan bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam menetapkan kebijaksanaan pemberian penghargaan, antara lain aspek perencanaan, anggaran yang tersedia, komunikasi, dan evaluasi. Mungkin cukup itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.